terkait masalah daily report kita tahun 2021. Ini memang sengaja kita laksanakan Zoom meeting karena memang kesepakatan oleh kawan-kawan TA melaksanakan Zoom meeting. Kita undang kawan-kawan supaya satu pemahaman lah kan terkait dengan masalah daily report kita, aplikasi daily report. Jadi kita kemarin sudah dapat informasi dari pusat maupun dari provinsi bahwasannya untuk di bulan April ini tanggal 1 April 2021 kita sudah menggunakan aplikasi daily report, sekarang namanya daily report, bukan laporan apalagi, bukan laporan harian pendamping. Sebenarnya sama sih maksudnya kan, cuma kan ini lebih ke barat-baratan istilahnya kan, daily report namanya. Jadi itu per 1 April kita sudah melaksanakan itu, jadi kawan-kawan mohon konsen terhadap aplikasi dan kemungkinan di bulan April kita ditiadakan laporan manual menggunakan aplikasi daily report. Jadi semua laporan tertuju di daily report itu. Nah, kecuali kalau memang nanti ada informasi lebih lanjut terbaru, kita nanti kabarin lagi. Nanti waktu berubah nih. Masih ada perdebatan juga di kalangan KPW maupun di apa kan di pusat terkait masalah laporan ini. Tapi kawan-kawan tetap fokus di report. Tapi kalau memang ada perubahan, kita akan meeting Zoom informasi selanjutnya kepada kawan-kawan. Baik, kawan-kawan yang di sini sudah 44 orang. Apakah semua sudah install ya aplikasinya? Sudah, Bang Yuda. Apa ya, Bang? Ada kendala nggak kira-kira? Tidak. Jaringan. Untuk saya tidak. Ya, jadi ada berapa kawan-kawan yang belum bisa menginstal aplikasi dari report, tapi kan sudah lapor ke pusat sesuai dengan nomor WA yang saya share kemarin, dan mudah-mudahan ada solusinya dari beliau, dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang belum bisa install aplikasi cepatnya bisa salah. Jadi kawan-kawan, ini aplikasi kita ini sebenarnya tidak banyak perubahan dengan aplikasi yang lama, laporan yang pendamping. Saja tampilannya lebih dan dibanding dengan aplikasi yang kemarin. Tapi poinnya itu di dalam itu hampir sama, tidak ada berubah, hampir sama. Kalau kawan-kawan sudah membuatnya satu persatu, kalau yang aplikasi baru ini lebih detail dibandingkan dengan yang lama. Jadi di sini kita tidak bisa maksudnya ruang untuk melakukan apa kayaknya tidak bisa dibandingkan dengan laporan aplikasi yang lama. Iya, sinyal. Di aplikasi dari report itu mungkin kawan-kawan bisa buka, ada menu home, ada menu berita, ada info, ada social share, ada aplikasi aktivitas dan profil. Nah, kalau di menu home itu ada informasi dari baik itu berita maupun kemudian di berita itu hanya sekedar informasi kegiatan Gus Menteri, baik itu kegiatan di kantor maupun kunjungannya ke luar daerah. Jadi di kawan-kawan tim media di Kemendes PDTT membuat berita di share dimasukkanlah ke dalam aplikasi kita ini. Jadi ini hanya sekedar informasi kegiatan Gus Menteri setiap hari.
ketika ada kunjungan keluar daerah maupun kegiatan-kegiatan dia melaksanakan di kantor maupun di luar. Nah, untuk info ini sama, ini informasi seputar kegiatan apa juga Gus Menteri. Jadi itu bisa kawan-kawan lihat terkait masalah pendataan SDGs, masalah BUMDes, UMKM dan sebagainya. Itu hanya sekedar informasi baik. Nah, di social share ini mungkin kawan-kawan sudah mencoba. Tadi pagi kita kan dapat laporan bahwasannya disuruh menge-share WA Gus Menteri terkait masalah pendamping desa. Nah, ini kawan-kawan mungkin sudah ketika kita buka HP ini tiap pagi itu mungkin sudah muncul dia laporan bahwasannya kita suruh untuk menge-share ke sosmed terkait masalah berita-berita Gus Menteri. Jadi kawan-kawan tidak perlu lagi selama ini kan kita dapat informasi dari pusat untuk menge-share profil gambar Gus Menteri ke medsos. Nah, sekarang ini kan sudah bisa dilaksanakan di menu sosial share. Nah, dan itu ada poinnya. Nah, ada poinnya, ada nilainya tersendiri. Jadi nanti ketahuan siapa yang tidak pernah nge-share, siapa yang tidak pernah mengupload, itu akan ketahuan. Dia terekam sendiri dia di media di aplikasi ini. Itu bisa kita social share, itu bisa ke Twitter, bisa ke WA, bisa ke Facebook, bisa ke Instagram dan sebagainya. Jadi kawan tinggal pilih share-nya mau kemana, share datanya, apakah mau ke Instagram, Twitter dan sebagainya. Ini agak mudah dibandingkan dengan yang kemarin kan, aplikasi kemarin kan tidak ada ini. Sekarang kita dipermudah dengan untuk mensosialisasikan share kegiatan Gus Menteri. Kemudian ini aktivitas ini menunya saya pikir sama dengan aplikasi yang kemarin. Cuman ini kalau untuk di tingkatan PD dan PD mungkin sudah dibuka ya. Bisa ke kunjungan ke kecamatan lain ya. Kecamatan lain bisa, ke PLD juga bisa, ke desa, ke kecamatan juga bisa. Jadi beda dengan yang kemarin, aplikasi kemarin kan cukup di desa dampingan baik kan. Kalau ini macam kita di TA bisa kunjungan ke provinsi maupun kunjungan ke luar daerah kemana bisa. Nah, kalau untuk PD kan bisa nanti kegiatan IST di kabupaten sudah bisa, sudah lebih, ruang geraknya sudah lebih besar, lebih luas. Jadi tidak kaku di kecamatan itu kan maupun di desa dampingan kawan-kawan PLD. Nah, kita buka di sosial, aktivitas sosial itu ada contohnya regulasi tentang desa. Nah, di sini sudah lengkap kawan-kawan, bahkan ada desanya, RT RW-nya maupun alamatnya. Kemudian juga di sini menu barunya itu ada waktu mulai. Nah, di sini kawan-kawan perlu ketahui waktu mulai kegiatan itu misalnya hari ini jam berapa. Dimulai misalnya jam 9 pagi. Nah, waktu selesai itu misalnya kegiatan sampai jam berapa? Sampai sore misalnya. Nah, kalau sesuai dengan SOP kita di SPK kita itu minimal 7 hari kerja ya. 7 hari, Senin sampai Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari kerja. 6 hari kerja berarti kalau di total itu sekitar 40 jam. 40 jam selama seminggu. Nah, tinggal kawan-kawan bagilah berapa perharinya kawan-kawan melaksanakan kegiatan di lokasi dampingan kawan-kawan. Itu di lampiran SPK ada tercantum yang sudah kawan-kawan teken kemarin. Jadi itu 7 jam. Kalau kita kalkulasi itu kira-kira sekitar 7 jam per hari kali 6 hari. Sekitar 40 jam. Nah, itulah kalkulasi perhitungan kegiatan kita per minggu ataupun per hari.
Nah, untuk waktu mulai, kawan-kawan mungkin sudah paham, kemudian waktu selesai, kawan-kawan misalnya kegiatannya melaksanakan kegiatan sekitar mulai jam 9, berarti sampai sore lah. Kalau memang kegiatan sampai malam, tidak masalah, sampai malam juga bisa dibuat, sampai jam berapa berakhirnya kegiatan itu kan. Nah, kemudian di menu kegiatan itu, nah di sini kawan-kawan ada tanda merah. Di waktu mulai itu ada tanda merah, bintang tanda merah, kemudian waktu selesai ada tanda merah, kemudian kegiatan tanda merah. Itu wajib diisi. Wajib diisi, kalau tidak tidak diisi maka tidak bisa tersimpan dia. Itu wajib diisi. Untuk tiga item tuh, waktu mulai, waktu selesai maupun kegiatan yang ada tanda merahnya, bintang merah. Itu wajib diisi. Kalau nggak mau dia dinyimpan. Kemudian deskripsi tulis dengan lengkap. Nah, silakan kawan-kawan nanti tuliskan deskripsi itu secara lengkap. Kegiatan apa? Misalnya fasilitasi Pokja relawan pendataan SDGs misalnya. Nah, itu bisa kawan-kawan buat deskripsi di situ. Misalnya pelatihan relawan SDGs. Misalnya evaluasi APBDes 2021, itu bisa kawan-kawan buat di situ. Kemudian isi untuk kegiatan pertemuan. Nah, tokoh yang hadir siapa? Tinggal kawan-kawan pilih. Apakah ada dari pemerintah provinsi, kabupaten, atau pemerintah kecamatan, Kades, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat. Tinggal kawan-kawan klik di situ. Nah, tokoh lainnya siapa? Ya bisa nanti kawan-kawan tambah. Misalnya ada dari LSM, ada dari pokoknya dari lembaga-lembaga lain lah, apakah LPM, Pemuda kan, ada Karang Taruna dan sebagainya. Nah, itu untuk isi kegiatan pertemuan. Ini juga ada isi untuk kegiatan pertemuan juga peran kita. Nah, peran kita tuh apakah sebagai fasilitator, apakah sebagai pendamping, narasumber, atau peserta. Tinggal kawan-kawan pilih. Nah, peran lainnya tuh mungkin ada peran tambahan. Sebagai apa misalnya kira-kira kalau memang mau ada peran lainnya di luar dari peran di atas tadi kan. Kemudian isi untuk kegiatan pertemuan. Nah, jumlah peserta pria itu berapa kalau memang ada evaluasi APBDes, berapa jumlah yang hadir untuk laki-lakinya, kemudian berapa yang hadir untuk perempuannya, wanitanya. Silakan diisi jumlah yang hadir. Apa ini? Halo? Ya. Belum, lanjutlah, bukalah. Bukalah, masih lama, kita 5 jam nih. Kita 5 jam ini, nggak mati-mati, kita berbayar ini. Jam meeting ini ya. Mulai, bukalah ya. Ya, kita nggak ada mati-mati nih, langsung nih. Kita bayar ini. Maaf, kawan, ada yang salah satu pendamping nanya nih kan. Ada yang telepon. Beda. Ya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ini di aktivitas ini kan ada isi untuk kegiatan pertemuan, jumlah peserta pria. Nah, kalau kita ngisi yang sekarang ini, berapa jumlah pria untuk pendamping kita nih? Untuk kegiatan Zoom meeting. Halo. Ya. Ya, di apa kan bisa tengok tuh. Di partisipan. Sekarang yang masuk 52 orang. Yang masuk 52 orang. Nah, Prianya itu nantilah kita rekam tidak. Kan belum selesai acaranya kan? Nah, ini kan. Nah, nanti baru di